Halo bidan sekalian, kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur dan modul yang ada di sistem Sri Kandi by Medicine. Jadi nanti pertama kali login, kita akan diberikan sebuah username beserta passwordnya. Ibu bidan semuanya bisa login melalui aplikasi Google Chrome, Mozilla, ataupun aplikasi browser lainnya melalui link app.medicine.id. Ketika nanti ini sudah masuk, kita sudah menginputkan username beserta dengan password, dia akan otomatis masuk ke dalam sistem Srikandi seperti ini. Yang pertama akan muncul adalah sebuah dashboard. Dashboard ini sifatnya real time mulai dari kunjungan, analisis vaskes, pelayanan, totalitas keuangan, dan total analisis obat. Semuanya data-data yang dashboard ini sudah kita convert dari laporan ke dalam bentuk dashboard dan nanti Ibu Bidan semua bisa melihat laporan dalam bentuk chart. Hal ini akan memudahkan kita membaca laporan. Contohnya misalnya nanti kita ingin lihat di berapa pasien di satu bulan, tinggal kita mundurkan saja tanggalnya, maka nanti dia akan otomatis membuat chart di sini. Ada berapa total pasien KIA, berapa total poli KB, dan yang lain-lain. Dan poli-poli ini sifatnya dinamis, bisa menyesuaikan dengan praktek ibu bidan semuanya. Apabila nanti di tempat praktek hanya ada pelayanan poli KIA dan poli MTB saja, tidak ada KB dan poli lansia, maka nanti di sini bisa kita atur. Baik, selanjutnya di sini ada master data. Master data ini berfungsi untuk mengatur data-data yang ada di sistem kita. Jadi sebelum nanti kita gunakan, kita harus atur dulu datanya. Pertama, mulai dari nama poli, sekali lagi ini bisa menyesuaikan dengan nama-nama poli yang ada di praktek mandiri kita. Tinggal kita tambahkan data, kita masukkan namanya, dia akan otomatis mengklik kode pori, kita save seperti itu. Yang kedua adalah data dokter. Nah, sebelum masuk ke dokter ini, kita masuk ke bagian karyawan terlebih dahulu. Jadi sebelum nanti kita mapping, apabila memang nanti di praktek mandirinya kita bekerja sama dengan bidan yang lainnya, atau mungkin ada nakes-nakes yang lainnya yang nanti kita inputkan, itu nanti bisa kita masukkan ke sini. Setiap nakes nanti akan otomatis menjadi user di akun Sri Kandi seperti itu. Apabila sudah masuk mulai dari bidan, admin, apotek, apabila memang ada lab dan yang lain-lain, nanti kita tinggal mapping saja. Misal nanti di bagian poli KIA ada 2 orang. Ada tim adminnya yang membantu pelayanan beserta dengan bidan Siti, maka nanti bisa diinputkan lalu di save. Ketika nanti dia pelayanan, kita bisa menyesuaikan pemilihan nama bidannya sesuai dengan bidan yang berjaga atau yang melakukan pelayanan. Selanjutnya di sini pun ada penjamin. Penjamin ini menyesuaikan untuk asuransi. Misalnya tidak hanya umum saja ada BPJS atau mungkin ada yang menggunakan asuransi swasta atau ada yang bekerja sama juga dengan perusahaan ketika ada pekerja di perusahaan tersebut berobat ke kita, maka nanti bisa kita pilih saja misal perusahaan A, kita tinggal tambah data, kita masukkan perusahaan A. Lalu ketika nanti kita ingin mengklaim per bulannya, itu tinggal filter saja di bagian laporan penjualan. Nanti di sini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita ingin klaim untuk dari penjamin perusahaan A, di sini akan otomatis muncul. Tanggalnya kita atur, maka nanti dia akan otomatis muncul semua nama-nama pasien dan juga pembayarannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada obat racikan. Ini untuk mengatur obat racikan. Kalau memang nanti ada racikan-racikan yang memang sering diberikan ke pasien, ini bisa kita atur. Baik, ini nanti akan ada video khusus untuk jenis-jenis obat-obatan. Begitupun dengan master farmasinya, nanti ini bisa kita bantu inputkan. Jadi obat-obat yang ada di tempat praktek mandiri kita, ini bisa semuanya kita masukkan ke sini. Mulai dari nama, stoknya, seperti itu. Nanti semuanya kita akan bantu importkan ke dalam sistem. Bisa diimport ke dalam dari bentuk Excel. Jadi nanti tinggal kita download formatnya, data obatnya kita sesuaikan dengan format Excel, lalu kita input dan upload. Ketika sudah diupload, maka nanti dia akan otomatis terinput ke dalam sistem Srikandi. Lalu bagaimana dengan pendaftarannya? Untuk pendaftarannya nanti kita bisa, sekali lagi Srikandi ini sangat dinamis. Kalau memang nanti kondisinya di praktek mandiri saya hanya ada satu komputer dan yang melakukan penginputan hanya bagian admin saja, sedangkan bidan fokus di bagian tindakan, maka nanti bisa dilakukan seperti ini. Di komputer admin bisa klik data pasien, lalu nanti di sini kita buka menu pelayanan untuk di bagian poli KIA dan terakhir adalah kasir. Ketika 3 menu ini sudah muncul di atas, menu sebelah kiri bisa kita tutup.
Kita klik data pasien untuk menginputkan pasiennya. Kita klik pasien baru apabila memang belum ada. Kalau nanti sudah banyak pasien-pasiennya, ini bisa kita cari di sini ya. Bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan nomor rekam medis, seperti itu. Jadi apabila saat ini saya sudah ada data file Excel-nya nih, mau diimportkan, itu pun bisa. Jadi nanti tinggal diimportkan saja ke dalam sistem Srikandi. Itu pun nanti bisa kita bantukan oleh tim Srikandi ya untuk penginputan data. Mulai dari data obat, data tarif, data tindakan, data-data obat itu semuanya nanti bisa kita importkan. Baik, saya akan perlihatkan bagaimana cara penginputan pasien ya. Nanti di sini bisa kita klik pasien baru untuk menginput nama pasiennya, data lengkap pasiennya ya. Misalnya ada Ibu Aminah. Nah, lalu apakah semua form ini wajib diisi? Tentu tidak. Nanti yang wajib diisi ada NIK. NIK ini kenapa wajib? Dia nanti untuk mengirimkan data ke Satu Sehat. Tapi kalau pasiennya tidak membawa NIK, maka bisa dikosongkan saja terlebih dahulu. Di sini yang wajib sekali lagi nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Selebihnya sifatnya opsional. Bisa dilengkapi ataupun bisa dikosongkan terlebih dahulu. Perempuan, misalnya Sukabumi. Nah, kalau ketiga ini sudah diisi, ini bisa langsung disimpan. Kita simpan, maka nanti dia akan otomatis membuat data pasien. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan beberapa tombol terlebih dahulu. Di sini sudah ada indikator pasien. Apabila memang pasien memiliki penyakit menular, maka nanti bisa diaktifkan. Jadi ketika nanti kita melakukan pelayanan, di sana di komputer kita atau di perangkat kita sudah ada notifikasi bahwa pasien ini memiliki penyakit menular. Baik, atau mungkin pasiennya pasien kronis, maka diaktifkan saja. Nanti pun akan ada otomatis notifikasi di bagian data pasiennya. Ini kita simpan. Kalau sudah disimpan, nanti dia akan otomatis membuat nama seperti ini. Begitupun dengan pasien-pasien baru selanjutnya. Nanti dia akan otomatis membuat data di bawah sini ya, berdasarkan nomor rekam medis. Untuk pelayanannya kita klik tombol warna hijau, ini kita pilih polinya. Misalnya Ibu Aminah ini dia masuk ke pelayanan poli KIA. Kita klik pilih dokternya atau bidan yang melakukan pelayanannya. Di sini kita pilih penjaminnya. Lalu di sini nanti bisa diaktifkan ya apabila tadi di bagian depan tidak diisikan indikator pasiennya untuk penyakit menular dan tidak penular, maka nanti di sini bisa diaktifkan. Begitupun dengan prioritas. Kalau memang nanti banyak pasien di praktek mandirinya dan mungkin di bidannya ada komputer lain, nanti ini bisa diaktifkan. Baik, dan nanti jangan lupa diaktifkan untuk integrasi Satu Sehat agar datanya bisa terkirim ke Satu Sehat. Ini kita klik proses poli. Kalau sudah diklik proses poli, nanti kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada poli KIA yang tadi kita sudah buka. Kalau memang nanti poli KIA-nya belum terbuka, maka silakan buka di bagian poli KIA. Baik, jadi nanti pasien-pasien yang sudah dikirimkan oleh tim pendaftaran, dia akan otomatis masuk ke poli KIA di sini ya. Di sini nanti kita klik pelayanan. Setelah masuk ke pelayanan, nanti kita masuk ke anamnesa untuk melakukan pemeriksaan mulai dari rencana keperawatan, screening gizi, dan lain-lain. Apakah semuanya wajib diinputkan? Ini untuk form-form ya, ini sebenarnya sekali lagi kita sudah sesuaikan dengan form yang berkaitan dengan akreditasi juga dengan pengiriman data ke Satu Sehat. Tapi kalau memang kondisinya di praktek mandiri saya diisinya biasanya TTV aja, tanda-tanda vital, keperluan utama, anamnesa itu maka diisikan saja di form-form yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi semua form-form ini sifatnya visional, tidak diwajibkan untuk diisi. Di sini nanti ada rencana keperawatan, screening gizi, input anamnesa, untuk tanda-tanda vitalnya dari riwayat alergi, diagnosa dan tindakan, jenis prognosa, juga edukasi serta rencana lanjutan. Nah, selanjutnya selain di sini, nanti pun di sini ada KIA untuk fitur-fitur berkaitan dengan pelayanan ibu hamil ataupun pelayanan-pelayanan lainnya. Seperti misalnya nanti ada pelayanan ANC, maka kita klik ANC. Di sini sudah ada beberapa fitur seperti status obstetri, kunjungan kehamilan, pelayanan kehamilan. Ini nanti silakan diisi di sini ya untuk data-data from si ibunya. Apabila nanti ibunya pelayanan yang lainnya seperti INC ibu, maka nanti tinggal dipilih saja INC. Atau mungkin nanti kita langsung masuk ke eh, KB.
nanti tinggal kita pilih KB saja. Seperti itu untuk pelayanan-pelayanan tinggal menyesuaikan di form-form yang sudah disediakan. Jadi nanti untuk pertama silakan diinput di anamnesa, nanti kita masuk ke KIA untuk pemilihan pelayanannya. Nah, setelah itu, di sini ada tindakan. Tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang berbayar. Jadi, kalau memang nanti ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk si pasien, silakan diinput sini. Misalnya ada konsul dengan dokter ya, dengan dokter umum, maka nanti tinggal dipilih saja. Atau mungkin ada konsul kehamilan, maka nanti tinggal dipilih sesuaikan saja. Atau mungkin nanti ada juga cek HB misalnya ya, maka nanti tinggal dipilih lalu disimpan. Kalau sudah simpan, nanti dia akan otomatis menghitung datanya di bagian kasir. Ini untuk bagian tindakannya. Lalu untuk persiapannya bagaimana? Di sini ada resep, kita klik untuk pemberian obat. Kita masukkan obat satuannya di sini. Misalnya ada obat sirup, kita masukkan satu, penggunanya 3 kali 1. Atau mungkin ada obat-obat yang lain, misalnya seperti vitamin. Nanti tinggal dimasukkan, jumlahnya 10, penggunaannya 1 kali 1. Maka nanti tinggal kita pilih, lalu kita simpan. Ini untuk pemberian obat satuannya. Lalu untuk obat racikan bagaimana? Untuk obat racikan kita scroll ke bawah. Di sini ada daftar racikan. Kita klik tambah racikan. Kita masukkan kategorinya untuk puyer pertama misalnya. Untuk racikan yang pertama, ini kita masukkan nama obatnya sama seperti tadi ya. Tinggal dicari saja. Obat-obatan ini akan menyesuaikan dengan obat-obatan yang memang sudah ada di master farmasi yang kita inputkan tadi. 3 kali 1. Misal di dalam racikan ini ada 2 atau 3 obat, maka nanti tinggal dimasukkan saja di sini. Nah, NKT ini adalah jumlah puyernya. Misal dari 15 tablet ini kita ubah menjadi 10 puyer atau 10 bungkus. Maka nanti tinggal dimasukkan lalu kita simpan. Lalu bagaimana Pak? Di praktek mandiri saya ini cukup lengkap. Ada tim farmasinya juga loh. Ada komputernya juga. Ada laptopnya juga di farmasi. Maka kalau memang nanti kondisinya di setiap unit ada komputer, di sini ada proses-prosesnya itu bisa diaktifkan. Misalnya nanti tim farmasi memiliki komputer sendiri, maka tinggal diklik proses farmasi, antrian si pasien akan otomatis pindah ke komputer tim farmasi. Tapi sekali lagi ini saya perlihatkan untuk penggunaan di satu komputer. Jadi nanti kalau memang satu komputer, cukup masuk ke Polikaya, datanya semua diinputkan untuk pemberian tindakan, pemberian resep, lalu nanti terakhir adalah masuk ke bagian kasir. Nah, sebelum masuk ke kasir, di sini pun ada fitur lainnya seperti surat. Nanti di sini kita bisa berikan mulai dari surat keterangan sehat, keterangan dokter, cuti melahirkan, keterangan hamil, keterangan melahirkan, dan yang lain-lain. Semuanya nanti sudah ada di sini untuk surat menyurat. Tinggal kita pilih saja. Lalu kita klik cetak atau simpan. Nah, oke, baik. Selanjutnya, di sini kita klik proses kasir untuk mengakhiri pelayanan. Kalau sudah diklik proses kasir, si pasien akan otomatis mengantri di bagian kasir. Lalu di bagian Polikaya, nama si pasien akan menghilang seperti itu. Baik, di sini kita klik list transaksi, kita pilih tombol warna biru, nanti di sini akan muncul harga-harga beserta dengan konsul dan obat-obatannya. Ini kita scroll lagi ke bawah, kita klik pembayaran. Kalau memang nanti di sini sudah muncul harganya, kita masukkan biayanya di sini. Atau mungkin kalau nanti ada uang si pasien memberikan uang pas, itu nanti bisa dimasukkan di sini. Lalu misalnya ada diskon untuk orang-orang tertentu nih misalnya ya. Kita diskon 40.000, maka nanti bisa dimasukkan di sini harga 40.000. Walaupun di sini persentase, selama kita menginputkan di atas angka 100, maka dia akan otomatis flat menjadi rupiah. Setelah itu, di sini kita klik pembayaran. Sudah selesai untuk pelayanannya. Baik, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk pelayanan di bagian rawat jalan ya, untuk rawat jalannya. Nah, selain itu nanti data-data yang sudah kita inputkan dia akan otomatis masuk ke laporan. Kita cek di laporan EcoHeart. Di sini sudah ada untuk EcoHeart KIA, hipertensi, diabetes, dan usia produktif. Nanti pun akan terus bertambah untuk KB-nya, untuk imunisasinya, nanti akan terus bertambah di sini ya. Nah, untuk saat ini kita sudah ada beberapa laporan yang tersedia. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk pelayanan nanti dia akan otomatis muncul.
Apakah itu imunisasi, neonatus, PNC, INC bayi, dan yang lain-lain ya. Nanti bentuk laporannya pun akan berbeda-beda. Untuk tanggalnya tinggal disesuaikan. Misalnya kita ingin ambil tanggal di data dari tanggal 1 sampai tanggal 30, itu pun nanti bisa disesuaikan di sini. Baik, mungkin itu saja sedikit gambaran tutorial penggunaan Sri Kandi untuk rawat jalan di satu komputer. Kalau memang nanti kondisinya di lapangan ada beberapa komputer, misalnya di bagian pendaftaran ada, di bagian Polikaya ada, di bagian kasirnya ada. Itu sama nanti tinggal diarahkan untuk arahkan proses-prosesnya saja, maka nanti untuk Polikaya misalnya nanti dibuka oleh tim dokternya atau tim bidannya, Polikasir atau kasirnya, unit kasir, maka nanti dibuka oleh tim kasirnya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan sistem Sri Kandi by Medicine. Terima kasih. Apabila memang ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan di kolom komentar.